Guys, pernah gak sih kalian kepikiran kalau ternyata orang yang tidur di sebelah kamu tiap malam, orang yang ngasih kamu nafkah, yang bilang aku cari duit buat anak-anak kita sayang, ternyata diam-diam bikin perjanjian dengan makhluk gaib, dan perjanjiannya minta kekayaan, tapi minta satu tumbal dari darah dagingnya sendiri setiap 7 tahun. Hai guys, thank you for coming and welcome back ke segmen Kerok, kisah epik horor kamu, aku, kita. Bareng aku, Reakti Betriswa. Dan hari ini kita nggak akan ngomongin rumah kosong lagi, sekolah tua, ataupun hotel-hotel angker, tapi tentang sesuatu yang jauh lebih dekat. Tentang keluarga, tentang ayah, ibu, anak, dan satu rahasia kelam yang disembunyiin dari dapur rumah sendiri. Yes, cerita malam ini dikirimin langsung oleh seorang perempuan yang namanya disamarkan, tapi katanya, aku cerai karena bukan cuma suamiku yang berubah, tapi aku sadar dia udah milih anak kami sebagai ganti kekayaan yang dia nikmati diam-diam. Dan kalian tahu yang paling nyesek? Anak kedua dan ketiganya meninggal. Anak pertamanya hampir ikut, tapi diselamatkan karena dia punya pelindung dari leluhur. Guys, kita pikir pesugihan itu cuma buat orang-orang rakus ya, orang yang tamak dan gak sayang sama keluarga. Tapi ternyata ada juga yang nampaknya biasa, kerja di kota, pakai motor, tapi kalau malam dia buka pintu dapur dan masuk ke kamar kosong buat kirim dupa dan nama anaknya sendiri. Namanya Rinai. Waktu cerita ini masuk ke inbox Kerok, dia nulisnya sambil bilang, aku cuma mau semua orang tahu kalau kamu hidup bareng orang yang kelihatannya sayang sama keluarga, belum tentu dia nggak tega untuk mengorbanin mereka. Awalnya kehidupan rumah tangga Rinai dan juga suaminya Darto biasa aja ya, nggak berlebihan tapi cukup. Darto kerja serabutan, tukang servis listrik dan juga AC rumahan. Rinai bantu buka warung kecil di rumahnya. Mereka punya 3 anak. Dea, si sulung, cerdas, agak sensitif, sering sakit-sakitan. Dimas, anak kedua yang ceria, doyan main bola, sayang banget sama bapaknya. Raka, si bungsu, si mungil baru berusia 8 bulan, waktu semua itu mulai berubah. Tahun ke-6 pernikahan mereka, hidup mulai merasa berat ya. Utang menumpuk, barang di rumah mulai digadai, warung sepi, Darto makin jarang dapat job. Tapi justru di tengah keterpurukan itu, semua tiba-tiba membaik. Tahun ke-7 tepat saat Raka berusia 1 tahun, Darto mulai punya banyak uang ya. Bayar utangnya lunas, beli motor baru, dapur direnovasi, bahkan sempat ajak keluarga staycation di puncak. Rinai sempat seneng, tapi heran, kok kamu gak bilang dapat kerjaan besar? Aku gak kerja, tapi ada yang bantu, jawab Darto sambil senyum dingin. Setelah itu Darto berubah, gak pernah ngajak ngobrol anak-anak lagi. Saat duduk sendiri di belakang rumah, di dekat rumah kosong yang dulu cuma dipakai buat nyimpen barang-barang rongsokan, sekarang pintunya dikunci rapat. Rinai pernah coba buka, gak bisa. Yang bikin makin aneh, tiap malam Jumat Kliwon, Rinai nyium bau dupa dan kemenyan dari balik kamar kosong itu, guys. Kadang jam 2 pagi dia kebangun karena dengar suara gumaman pelan, kadang ketawa pelan, kadang bisikan nama. Pernah sekali Rinai ngintip lewat celah bawah pintu, dia lihat ada cahaya merah samar kayak dari lilin dan sesuatu bergerak di lantai. Tapi bukan kaki, kayak tangan. Dia mulai curiga, tapi tiap ditanya, Darto selalu jawab dingin. Kamu tenang aja, semua ini demi keluarga. Rinai gak bisa tidur tiap malam, dan anak-anak mulai berubah. Dea makin sering sakit, Dimas makin rewel, sering mimpi buruk. Raka tiba-tiba sering nangis tengah malam, matanya kosong kayak ngeliat sesuatu di langit-langit kamar. Tahun ke-7 berjalan, pas banget ulang tahun Dimas ya. Yang ke-7, Dimas demam tinggi, suhu badannya naik turun tanpa sebab medis. Dokter bilang gak ada infeksi. Tapi setiap malam, Rinai dengar suara anaknya merintih sambil nyebut, Bapak, jangan aku. dan malam tanggal 7 bulan ke-7, Dimas meninggal dalam tidur. Yes, Rinai histeris, tapi yang bikin dia trauma seumur hidup adalah waktu dia peluk jasad Dimas, dia nemu bekas abu hitam di bawah bantal anaknya, dan waktu dia buka pintu kamar kosong, kamarnya kosong, bersih seolah nggak pernah dipakai, tapi di salah satu sudut ada tapak tangan kecil di lantai.
Setelah Dimas meninggal, suasana rumah seperti kosong. Rinai masih shock berat. Darto datar. Dia nggak nangis, nggak panik, nggak peluk jenazah anaknya, cuma ngeliat lalu bilang dia udah tenang. Sejak itu semuanya makin aneh. Raka si bungsu mulai sering demam. Tiap malam Jumat badannya menggigil, napasnya berat, badannya siang sehat, waktu malam turun, matanya berubah kosong. Dan yang paling sering kejadian adalah bau kemenyan, dupa, kadang amis besi, tercium jelas walau nggak ada yang bakar apapun. Kadang Rinai dengar suara anak kecil lari di lorong tengah malam, padahal mereka cuma bertiga. Pernah suatu malam Rinai ketiduran di ruang tamu, pas jam 2 pagi dia kebangun karena ngerasa ada yang narik selimutnya. Waktu dia bangun, ada Raka berdiri memandang ke arah dapur dan dia ngomong, Aku nggak mau ikut, aku masih pengen sama bunda. dan yang paling ngeri adalah Dea, si sulung yang udah mulai masuk SMP. Dia mulai sering kerasukan. Awalnya dikira stres ya, karena kehilangan adik. Tapi setiap kali dia kehilangan kesadarannya, dia akan ngomong pakai suara yang berat. Dia udah ambil satu, tinggal satu lagi, lalu dia akan bebas dari janji atau terus bayar. Rinai panik, dia mulai rajin ke pengajian, cari ustadz, cari kiai. Sampai suatu malam dia nekat datangin seorang dukun tua bernama Mbah Raji yang dikenal bisa baca rumah dan darah. Begitu masuk rumah, ini ada kontrak. Bapak anak-anak panjenengan wis pasrah kiai, anak-anak buat ganti untung. Ya 7 tahun kudu ono tumbal, sing disayang, sing nomor loro wis diambil. Rinai langsung gemetar. Si nomor siji Mbah Raji ngelirik ke Dea yang lagi duduk diam di kursi pojok, lalu bilang pelan, anak iki dijogo, dudu dukun sing jogo, tapi leluhur. Ono kekuatan sing nempel di dia. Sejak saat itu dia mulai sering mimpi ketemu kakek tua pakai sarung dan juga keris. Dia bilang kakek itu cuma berdiri dan bilang, jangan biarkan dia ambil anakmu, yang satu udah cukup, yang ini pilihan. Dan anehnya, tiap habis mimpi itu, Raka makin lemah. Guys, Rinai mulai nyambung ya semuanya. Raka demam rutin tiap malam Jumat, atau kemenyan makin kuat. Darto makin sering keluar malam-malam balik subuh. Dan Raka meninggal 2 minggu setelah ulang tahun Dea yang ke-14. Persis 7 tahun sejak Dimas meninggal. Saat jenazah Raka dikafani, Rinai nemu lilin hitam dan juga bunga kantil layu di bawah tempat tidur anaknya. Dan Darto cuma berdiri sambil berkata, semua ini udah takdir, kamu gak akan ngerti. Setelah kepergian Raka, rumah itu benar-benar sunyi. Rinai makin hancur. 2 anaknya meninggal dalam kondisi aneh dan Darto makin asik. Dia makin sering mengurung diri di kamar belakang. Kadang berhari-hari nggak keluar, kadang keluar cuma buat sholat. Bukan di masjid, tapi di kebun kosong belakang rumah. Ngadep ke arah barat laut, sendirian. Dea, si sulung makin sering sakit. Demam, batuk darah, nyeri tulang, tapi setiap dibawa ke dokter, hasilnya normal. Nggak ada masalah medis, Bu, ini bisa jadi psikosomatik, kata dokter. Tapi Rina tahu ini bukan sekedar stres. Karena tiap kali Dea demam, ada sesuatu yang muncul di rumah. Lilin padam sendiri, cermin berdebu meski nggak ada air, kursi kayu bergeser pelan-pelan tengah malam, dan bau dupa tua yang pahit. Sampai suatu malam Dea teriak dari kamar. Rinai lari masuk dan ngelihat anaknya duduk gemetar di lantai menghadap ke dinding. Dia bilang, Bunda, tadi dia datang lagi, kakek tua itu. Dia bilang kamu harus kuat karena kamu yang terakhir. Kalau kamu ikut, darah kalian habis. Malam itu Rinai manggil Mbah Raji lagi. Begitu lihat Dea, Mbah Raji diem cukup lama, lalu nyium tangan Dea, katanya pelan, anakmu ini punya penjaga, tapi bukan karena dia minta, karena dia dipilih. Dia adalah cicit ke-7 dari jalur anak leluhur Mobu, dan biasanya yang ke-7 adalah penerus. Rinai bengong, dia baru ingat almarhum kakeknya memang dukun kampung zaman itu. Tapi dia pikir itu udah putus di generasi ayahnya. Mbah Raji lanjut, itu sebabnya dia nggak bisa diambil. Darto udah nyoba 2 kali dan berhasil, tapi yang ketiga ini ditolak. Karena bukan cuma darahnya yang kuat, tapi juga dijaga. Dan sejak itu Darto mulai berubah. Tiap malam dia gelisah. Pernah sekali Rina ini ngintip dari celah pintu kamar dan dia ngelihat Darto membakar foto keluarga mereka. Foto pernikahan, foto bayi Dimas, foto ulang tahun Raka.
tapi foto Dea nggak terbakar. Abu lainnya hangus, tapi foto Dea masih utuh, cuma gosong di pinggir. Darto teriak marah malam itu. Kenapa dia nggak bisa? Kenapa cuma dia yang nggak mau? Aku butuh tumbalnya. Dan Rinai nggak tahan lagi. Dia angkat kaki dari rumah itu, ngambil Dea dan kabur ke rumah orang tuanya. Gugat cerai diajukan. Dan waktu Darto dikasih surat pengadilan, dia cuma bilang, kalau kamu mutusin ini, kamu musuhin perjanjian. Dan aku nggak bisa jamin kamu nggak ikut ditarik juga. Tapi Rinai nggak mundur. Aku nggak takut sama kontrak kamu. Tapi aku takut kalau anakku yang terakhir jadi korban karena aku diam. Dan dari situ dia hidup sendiri bareng Dea. Tapi bahkan setelah mereka pisah rumah, malam-malam Rinai masih sering mimpi lihat Darto duduk di altar berdarah dan di hadapannya foto Dea disobek dua. Rinai resmi cerai dari Darto 6 bulan setelah Raka meninggal. Prosesnya nggak lama ya. Darto nggak datang ke sidang, nggak melawan, nggak jawab surat. Dia cuma hilang. Rumor bilang dia pindah ke desa dekat perbukitan, ngontrak di rumah tua sendirian, katanya jadi tukang doa. Tapi lebih sering dikunjungi orang tengah malam, dan Rinai udah nggak peduli. Yang penting dia dan Dea udah keluar dari rumah itu. Awal-awal pisah Dea masih sering sakit ya, tapi pelan-pelan semuanya membaik. Gak ada lagi mimpi buruk, gak ada lagi bau kemenyan, gak ada suara langkah di malam hari. Sampai pada malam ke-777, setelah Dimas meninggal, Rinai mimpi. Di mimpinya dia berdiri di halaman rumah yang luas, penuh kabut. Di depan pintu itu ada altar batu dan di atasnya Darto duduk bersila, penuh darah. Di belakangnya sesosok makhluk tinggi, matanya merah, tangannya panjang, kukunya mencekram pundak Darto. Lalu suara itu bilang, yang terakhir gagal, maka dirimu gantinya. Darto menjerit. Tubuhnya terangkat dan Rinai terbangun, keringat dingin membanjir. 7 tahun kemudian, Darto ditemukan meninggal di kontrakan kecil dekat hutan dalam posisi duduk bersila, tubuhnya utuh tapi matanya hilang, jantungnya lenyap, dan di dinding rumah ada tulisan darah. 7 tahun yang gagal jadi milik, maka yang mulai harus kembali. Rinai gemetar baca kabar dari grup WA keluarga. Dia langsung ambil kitab Yasin dan air minum. Dia duduk di kamar, ngelap foto Dea dan nangis semalaman. Ya Allah, terima kasih Engkau menjaga anakku. Tapi kalau nanti dia tumbuh besar, apa kutukan ini benar-benar udah putus. 2 minggu kemudian Rinai dapat tamu ya, seorang ibu tua bungkuk, nggak dikenal, ngaku dari desa asal leluhur Rinai. Dia ngasih sebilah kayu panjang dan seutas benang merah, lalu dia bilang, yang kamu lahirkan yang pertama sudah dipilih. Dia bukan cuma selamat, tapi dia yang akan ngebakar sisa perjanjian ayahnya. Tapi sampai waktunya dia harus dijauhkan dari tanah asalnya karena masih ada yang sisa nyari dia. Guys, Rinai cuma bisa diam ya. Dia peluk Dea tiap malam, dan satu hal yang dia tanamkan ke anaknya, kalau kamu nanti jadi ibu, jangan pernah izinkan laki-laki manapun bawa anakmu sembunyi ke dapur malam-malam, karena sekarang dia tahu kutukan itu bukan cuma hidup di tubuh orangnya, tapi bisa nempel di garis darah. Dan walaupun Darto udah jadi tumbal, si pemilik kontrak belum tentu selesai. Guys, kita sering ya dengar kalimat ayah akan melakukan apapun demi anak-anaknya. Tapi cerita kali ini ayahnya justru ngorbanin anak-anaknya demi dirinya sendiri. Darto mungkin pernah miskin, tertekan, terjerat hutang. Tapi waktu dia memilih jalan pesugihan, yang dia bayar bukan dirinya, tapi anak-anaknya. Tiap 7 tahun 1 tumbal. Anak kedua, anak ketiga, dan ketika anak pertama bisa diambil karena dijaga oleh leluhur, dia sendiri yang ditarik. Cerita ini bukan sekedar cerita horor, ini adalah cerita tentang ketamakan, tentang manusia yang lebih rela kehilangan anak daripada kehilangan gengsi dan juga harta. Dan buat kalian yang pernah dengar atau ngalamin hal serupa, ingat ya guys, semua perjanjian pasti ditagih, apalagi kalau kamu tanda tangani pakai keringat dan dikasih cap darah. Darto udah habis, tapi Rinai masih hidup buat jagain Dea. Dan Dea bukan cuma anak, tapi cicit ke-7 pewaris, penerus darah lama. Dan bisa jadi titik akhir atau titik awal kutukan baru. Jadi mulai sekarang kalau kamu dengar ada keluarga yang tiba-tiba kaya, tapi anaknya satu-satu sakit, ibunya sering mimpi aneh, dan kamar belakang rumahnya sering dikunci, jangan langsung kagum, karena bisa jadi mereka bukan lagi keluarga ya, tapi ngontrak.
Buat kalian yang suka cerita-cerita kayak begini, jangan lupa untuk subscribe, like, dan juga share cerita ini ke teman-teman kalian yang suka cerita horor kayak gini. Aku Raffi Betriswa pamit. Sampai jumpa di episode Kerok berikutnya. See you, bye-bye. Muah.